Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan 6 sampai 8 terkait topik yang cukup penting ya, yaitu pembuatan grafik dan juga visualisasi data. Jadi di industri furnitur sebenarnya nggak hanya di industri furnitur ya. Jadi di semua industri ya, di semua industri data itu kan jumlahnya pasti sangat banyak. Nah, tapi data aja nggak cukup. Data mentah aja tuh nggak cukup. Tuh. Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa mengubah data tersebut itu menjadi informasi yang bisa dipahami dan juga digunakan untuk mengambil keputusan ke depannya. Nah, hari ini kita akan belajar caranya gimana. Mata kuliah ini jadi harapannya teman-teman bisa membuat berbagai jenis grafik untuk visualisasi data, menganalisis dan juga menggunakan visualisasi tersebut serta merancang visualisasi yang efektif untuk presentasi data. Jadi kalau misalkan kita lihat ya di deskripsi mata kuliah ini sebenarnya kita nggak hanya belajar terkait teknologi, mungkin kita lebih ke di mata kuliah ini ya dan juga mata kuliah nanti transformasi diskrit di semester 3 itu lebih ke basisnya data gitu. Karena kenapa kita industri 4.0 itu kan sebenarnya banyak banget ya gitu. Tapi kenapa kita fokuskan di Excel karena berdasarkan kuesioner ya, berdasarkan kuesioner di industri, kemudian juga kuesioner alumni bahwa kemampuan Excel mahasiswa kita kemarin-kemarin itu masih dirasa kurang gitu sehingga di mata kuliah dasar industri dan nanti di transformasi diskrit itu akan kita fokuskan ke Excel gimana pivot table, rumus-rumus yang memang penting untuk di industri dan lain-lain. Nah, salah satunya topik ini juga. Kemudian di industri 4.0 itu kan juga keputusan itu nggak berdasarkan feeling ya gitu, nggak berdasarkan perasaan aja, tapi juga harus berdasarkan data. Contohnya misalkan kenapa sih produk A itu lebih laku gitu, terus kenapa sih produksi bisa lambat di minggu tertentu itu kenapa? Kemudian kenapa sih biayanya bisa meningkat? Nah, semua pertanyaan itu jawabannya ya ada di data gitu. Nah, visualisasi yang baik itu dapat membantu kita melihat jawaban dengan cepat. Nah, di pertemuan ini fokus kita ada tiga. Yang pertama nanti akan membuat grafik, kemudian yang kedua menganalisis grafik, dan yang ketiga nanti kita akan mendesain visualisasi yang efektif. Jadi bukan cuma asal bikin, ya udah bikin aja, tapi kita juga bisa baca dan juga menjelaskan apa yang kita buat. Untuk total waktu kita 300 menit, karena kita ada tiga pertemuan. Nanti kita akan lebih banyak prakteknya, tapi di pertemuan ini, nanti pertemuan 6 sampai 8 ini akan saya bagi menjadi tiga video, karena kalau satu video terlalu panjang dan nanti teman-teman pasti akan pusing gitu. Jadi di video pertama ini mungkin akan teori pengantar dulu, pendahuluan dulu, kemudian nanti di video kedua ada teori dan praktek, kemudian di video ketiga nanti akan ada teori, praktek serta penutupan. Nah, visualisasi data itu apa? Nah, visualisasi data ini adalah cara menyajikan data dalam bentuk grafik agar mudah dipahami. Jadi nggak hanya menyajikan, tapi juga agar mudah dipahami oleh orang yang membaca. Coba bayangin aja kalau misalkan nanti saya kasih ke kalian tabel 1.000 baris, misalkan ada 1.000 baris tabel data ya, 1.000 baris data. Kalian kan nggak mungkin bisa langsung paham ya maksudnya dari data tersebut apa gitu. Nah, tapi kalau misalkan diubah menjadi grafik, nah nanti pasti langsung kelihatan tuh mana yang nilainya tinggi, mana yang rendah, mana yang nilainya naik. Nah, itu yang kekuatan dari visualisasi. Jadi memudahkan untuk dipahami. Jadi visualisasi itu sebenarnya bukan hanya soal gambar aja gitu, tapi juga soal komunikasi data. Artinya kalau misalkan grafik yang baik, pesannya bisa tersampaikan. Tapi kalau grafiknya buruk, orang bisa salah paham sama data kita.
Nah, kenapa data visualisasi penting? Jadi kalau menurut sumber T-Science, otak manusia itu memproses gambar lebih cepat ya dibandingkan memproses teks gitu. Makanya kenapa visualisasi data itu penting gitu, untuk memudahkan dan orang membacanya gitu. Nah, contohnya misalkan ada dua gambar nih. Ini ada pertanyaan dari data di bawah ini, produk furnitur mana yang penjualannya paling tinggi? Nah, kalau dari gambar satu, oke, menarik ya, ada gambar-gambar sofa, meja makan, kursi, dan lain sebagainya. Tapi apakah teman-teman bisa langsung tahu, oh, yang paling tinggi penjualannya di kuartil 1 2024 tuh misalkan sofa gitu. Kan teman-teman mesti baca-baca dulu ya satu-satu ya kalau di gambar pertama. Tapi kalau di gambar kedua, teman-teman tuh langsung bisa ngeliat oh, tempat tidur yang paling tinggi penjualannya gitu. Nah, ini ya dua contohnya ya. Jadi secara visual oke ya menarik, ada gambar sofanya, ada gambar meja makan, tapi apakah memudahkan untuk dibaca? Kan enggak ya, gitu. Lebih mudah yang gambar kedua. Seperti itu. Kemudian, nah kalau misalkan mau lebih cepat lagi dibacanya, misalkan kan kalau tadi, kalau sebelumnya itu dia nggak berurutan ya, jadi kita, oh ya, meskipun kelihatan tempat tidur, tapi nggak berurutan gitu. Kita mesti nyari sebentar lah untuk tahu yang mana yang tertinggi. Nah, kalau misalkan mau lebih cepat lagi, kita bisa pakai sort. Nanti kita belajar di praktek ya. Kita bisa pakai sort. Nah, data yang ada tadi itu bisa kita sort, kemudian nanti langsung muncul lah data yang paling tinggi yang mana. Kebetulan di sini contohnya adalah untuk produksi rata-rata per produk furnitur. Oh, kita jadi tahu ternyata produksi furnitur yang paling lama dibuat itu kalau kita mau buat lemari loh, yang paling cepat kita kalau mau buat kabinet TV gitu. Oh, berarti kalau mau buat kabinet TV kita butuh waktu 0,6 jam per unit. Kalau mau buat lemari kita butuh sekitar 8,5 jam gitu. Nah, ini bisa kelihatan cepat kalau kita pakai sort. Nah, contoh lainnya, kategori produk furnitur mana yang memiliki rata-rata penjualan terendah? Nah, ini gambar satu, kita punya data penjualan eh, produk furnitur dari kuartil 1 tahun 2023 sampai kuartil 4 2026. Kalau kita lihat tabel ini, kita akan kesulitan untuk melihat mana ya rata-rata penjualan terendah gitu. Coba kita lihat di gambar kedua. Nah, kalau kita buat grafik seperti ini, kita akan lebih mudah melihat, oh ternyata tadi pertanyaannya apa? Rata-rata penjualan terendah itu ada di produk lemari, gitu. Sudah langsung terlihat di sini. Nah, ternyata ketika kita membuat menjadi grafik kan lebih memudahkan kita ya untuk membaca dibandingkan tadi kalau hanya tabel saja. Nah, kita bahas sekarang output visualisasi data. Jadi intinya visualisasi data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami sehingga bisa membantu kita dalam mengambil keputusan nantinya. Nah, di sini ada dua bentuk utama yang ditampilkan, ada chart atau grafik, kemudian juga ada dashboard. Pertama, chart atau grafik. Nah, chart ini biasanya digunakan untuk fokus pada satu jenis analisis dalam satu waktu. Misal, kalau kita pakai grafik yang kolom, itu digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori. Misalkan ada nilai tadi ya, ada produk kursi, lemari, tempat tidur, seperti itu. Kemudian grafik garis biasanya cocok kalau kita mau melihat tren dari waktu ke waktu, seperti contoh sebelumnya. Oh, tren penjualan yang menurun tuh produk yang mana ya, seperti itu. Kemudian sepanjang tahun misal 2024, oh produk mana yang menurun penjualannya, itu cocok pakai grafik garis. Kemudian kalau grafik donat atau pie digunakan untuk melihat komposisi atau proporsi.
secara keseluruhan, jadi persentase biasanya. Nah, kemudian ada area chart itu untuk perubahan kumulatif nantinya. Sebenarnya em, nanti kita contohkan ya. Kemudian ada bar horizontal untuk ranking atau peringkat. Biasanya ini kan hampir sama kayak yang kolom ya. Biasanya hampir sama sama yang kolom. Cuman bedanya kalau misalkan kolom ini yang pertama itu nantinya kan perbandingan. Nah, tapi kalau misalkan eksis di bawahnya itu pendek, misalnya cuma lemari, kursi, tempat tidur. Nah, itu biasanya pakai yang kolom. Tapi kalau misalkan lemari kayu jati berbahan lemari kayu jati finishing apa, kemudian tempat tidur kayu mahoni finishing apa, itu kan panjang ya penjelasannya. Nah, biasanya kita menggunakan batang horizontal. Lebih cocoknya pakai batang horizontal. Nanti kita lihat contohnya ya di praktek. Kemudian ada tree map juga. Tree map ini untuk melihat proporsi dalam bentuk blok. Lalu selain itu ada visual yang lebih spesifik lagi nih, kayak waterfall chart ini ya. Nah, itu untuk melihat kontribusi bertahap terhadap total gitu. Kemudian ada sunburst ya chartnya ini untuk data yang bersifat hierarki atau bertingkat. Jadi grafik ini biasanya dipakai ketika kita ingin menjawab satu pertanyaan spesifik dari data. Kayak sekarang kita pindah ke sebelah kanan yaitu dashboard. Nah, dashboard ini berbeda dengan grafik tunggal karena dia menggabungkan banyak visual gitu dalam satu tampilan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Contohnya di sini kita ada dashboard penjualan furnitur. Nah, dalam satu layar ini kita bisa melihat, oh total penjualannya berapa ya? Kemudian total pendapatannya berapa? Jumlah transaksinya berapa? Rata-rata transaksinya berapa? Kemudian juga kemudian juga grafik penjualan per kategori, tren penjualan, dan lain sebagainya. Bahkan bisa sampai produk terlarisnya yang mana ya, distribusi penjualan berdasarkan wilayahnya gimana, gitu. Nah, simpulannya kalau chart atau grafik ini itu fokus sederhana dan menjawab satu insight aja, gitu. Sedangkan kalau dashboard itu komprehensif, jadi menggabungkan banyak insight dalam satu tempat untuk memonitoring secara keseluruhan. Nah, dalam praktiknya kita biasanya mulainya dari grafik dulu nih, dari chart atau grafik dulu, untuk kita analisis awal dulu. Kemudian kita kembangkan menjadi dashboard untuk kebutuhan monitoring dan nantinya pengambilan keputusan yang lebih strategis. Kalau kalian bayangin aja di dunia kerja nanti, dashboard ini itu biasanya sering dipakai oleh manajer atau eksekutif untuk melihat performa bisnisnya tuh seperti apa ya secara cepat gitu tanpa harus baca data mentah lagi satu-satu gitu. Nah, pada mata kuliah dasar industri ini kita akan membuat chart atau grafik terlebih dahulu ya gitu. Jadi kalau untuk dashboard itu kita nggak buat di mata kuliah ini, kita akan buat di mata kuliah transformasi diskrit di semester 3 nanti. Ya, next, kita masuk ke topik penggunaan data visualisasi yang umum. Jadi, penting untuk dipahami bahwa visualisasi data itu nggak hanya tentang membuat grafik yang bagus, tapi juga harus disesuaikan dengan tujuan analisisnya. Nah, di slide ini tuh ada tiga penggunaan utama. Yang pertama ada presentation atau explaining. Jadi di tahap ini tujuan utama kita adalah menyampaikan informasi dengan jelas. Biasanya digunakan ketika kita sudah punya hasil analisis dan ingin mengkomunikasikannya ke orang lain, misalnya ke atasan, ke klien, ke tim, atau ke dosen. Kalau misalkan teman-teman punya data ketika praktikum, dipresentasikan gitu. Ini yang presentation atau explaining. Contohnya di slide ini ada penjualan produk furnitur kuartil 1 2024 gitu. Nah, dari situ kan kita bisa lihat langsung lihat ya produk mana yang paling laris gitu. Visual yang kayak gini itu akan membantu
Audiens itu cepat menangkap insight tanpa harus membaca tabel data. Jadi fokusnya bukan mencari pola baru, tapi menyederhanakan informasi supaya mudah dipahami. Biasanya digunakan untuk laporan rutin, kemudian presentasi, atau pengambilan keputusan cepat oleh stakeholder. Tuh. Kemudian yang kedua ada exploratory analysis. Nah, ini beda. Jadi di sini kita belum tentu tahu jawabannya. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, hubungan, atau insight dari data. Contoh di slide ini ada hubungan antara waktu produksi dan penjualan. Nah, ini scatter plot ya. Jadi jenis grafiknya ini scatter. Dari scatter plot ini kita bisa melihat nih apakah ada hubungan, misalnya apakah semakin lama produksi penjualannya menurun atau malah meningkat gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat di tahapan ini kita lebih banyak bereksperimen dengan data. Jadi kita coba berbagai grafik, kemudian juga lihat tren tersembunyi. Ini biasanya juga dilakukan oleh seorang data analis ya sebelum membuat laporan final. Kemudian yang ketiga biasa digunakan untuk confirmatory analysis. Jadi kalau exploratory itu mencari pola, explore, confirmatory ini menguji apakah pola tersebut benar secara statistik. Gitu. Contohnya di sini apakah peningkatan kualitas material benar-benar meningkatkan penjualan. Ya, dari grafik terlihat ada kenaikan sekitar 34%. Nah, di tahap ini kita nggak hanya melihat visualnya, tapi juga biasanya didukung dengan metode statistik untuk memastikan hasilnya valid. Gitu. Jadi ini digunakan untuk uji hipotesis dan lain-lain. Nah, kesimpulannya kalau presentation ini fokusnya ke komunikasi hasil, kemudian kalau exploratory ini fokusnya ke pencarian insight, kalau confirmatory ini fokusnya ke validasi atau pembuktian. Nah, ketiga tahapan ini seringkali itu saling berhubungan dalam satu analisis data. Kalau di dunia kerja itu biasanya alurnya adalah kita explore dulu nih datanya kayak gimana. Kita cari dulu polanya gitu. Kemudian kita uji di konfirmatori. Kita uji datanya apakah sesuai. Kemudian kalau misalkan sudah oke, sudah valid, baru kita presentasikan dalam bentuk visual yang lebih mudah dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke jenis visualisasi data. Jadi, visualisasi data ini cukup banyak ya. Tahapan ini cukup penting teman-teman pahami bahwa nggak semua grafik itu cocok untuk semua jenis data. Jadi kita harus bisa pilih visualisasi yang tepat sesuai tujuan kita tuh yang mana gitu. Nah, kita mulai dari yang paling umum dulu ya, diagram lingkaran atau pie chart. Biasanya dipakai untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari keseluruhan. Misalnya, berapa persen sih penjualan berasal dari masing-masing kategori produk. Misalkan ada lemari, kursi, meja. Nah, misalkan totalnya 100 pieces. Nah, lemari itu terjual berapa persen dari 100 pieces, kursi berapa persen, meja berapa persen. Nah, itu bisa menggunakan diagram lingkaran. Kemudian ada batang horizontal atau batang vertikal. Nah, keduanya sebenarnya sama-sama untuk membandingkan nilai antar kategori. Cuma beda arah aja gitu. Tadi kalau horizontal biasanya dipakai kalau nama kategorinya panjang gitu. Nah, kalau vertikal biasanya dipakai untuk umum aja. Kalau nama kategorinya pendek, biasa yang banyak dipakai sih vertikal. Kemudian selanjutnya ada grafik garis. Nah, ini dipakai ketika kita mau melihat tren dari waktu ke waktu. Contohnya perkembangan penjualan tiap bulan seperti apa. Dan ini bisa dipakai grafik garis. Kemudian di sampingnya mirip kayak grafik garis, ada area chart. Nah, tapi dengan tambahan warna area di bawah garis. Biasanya dipakai untuk menunjukkan volume atau akumulasi perubahan secara visual. Kemudian donat chart, sebenarnya, variasi dari pie chart aja gitu, cuman ada lubangnya aja di tengah, biasanya dipakai untuk tampilan yang lebih modern atau misalkan, menambahkan informasi di bagian tengah.
Tuh. Kemudian kita masuk ke visual yang lebih analisis ya, lebih analitis, scatter plot. Nah, scatter plot ini digunakan untuk melihat hubungan atau korelasi antar dua variabel. Misalnya hubungan antara harga dan jumlah penjualan. Apakah semakin mahal jumlah penjualan, semakin menurun dan lain-lain, itu bisa menggunakan scatter plot. Sedangkan bubble chart yang mirip kayak scatter plot ini adalah pengembangan dari scatter plot. Jadi kalau scatter plot tadi dua variabel, kalau bubble chart itu tiga variabel gitu. Kemudian ada radar chart. Nah, ini biasanya digunakan untuk membandingkan beberapa variabel sekaligus, misalnya performa produk dari berbagai aspek seperti kualitas, harga, popularitas, dan lain-lain. Kemudian selain grafik ada juga tabel perbandingan. Ya, walaupun tabel ini sederhana ya, gitu, tapi tabel itu tetap penting. Jadi untuk melihat data secara detail dan membandingkan angka secara langsung. Kemudian ada batang bertumpuk atau stack bar chart. Nah, ini digunakan untuk melihat komposisi dalam satu kategori. Misalnya, total penjualan yang terdiri dari beberapa jenis produk, kayak ada lemari, kursi, kasur. Nah, dijualnya di online sama di offline. Total penjualannya ada 150, misal total keseluruhannya, baik di online maupun di offline. Nah, dalam satu batang, ini kan ada tiga batang ya. Dalam satu batang, ini akan menampilkan persentase penjualan, oh produk di online tuh, ini misalkan ada, tadi kan online sama offline, berarti ada dua batang nih, ada dua batang, batang atas sama batang bawah. Misalkan yang batang atas itu online, batang bawah offline. Nah, oh ternyata di batang yang atas, di produk online, itu ada berapa sih, dari 150 itu ada totalnya berapa secara online gitu. Misalkan secara online ternyata ada terjual 80 produk. Oke, 80 produk. Kemudian tadi kan ada kursi, lemari sama kasur. Oh, yang kursi itu berapa banyak, yang lemari berapa banyak, yang kasur berapa banyak. Nah, itu dalam satu batang. Gitu. Itu kalau kita mau pakai stack bar. Kemudian kalau yang terakhir itu ada meter chart ya atau gauge atau meter chart. Nah, ini biasanya digunakan untuk menunjukkan pencapaian terhadap target. Misalnya performa penjualan apakah sudah mendekati target atau belum. Nah, ini biasanya digunakan. Dari keseluruhan jenis ini, kita tahu bahwa setiap jenis visualisasi itu punya fungsinya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita salah milih grafik, bisa jadi datanya malah sulit untuk dipahami atau bahkan menyesatkan ya gitu. Nah, jadi ketika kita mau membuat data visualisasi, kita tidak hanya harus bisa membuat grafik, tapi kita juga harus tahu kapan menggunakan jenis grafik tersebut. Ya, nah, di saat ini kita akan masuk ke bagian yang sangat penting. Jadi, gimana memilih visualisasi data berdasarkan tujuan cerita yang ingin kita sampaikan. Jadi, kunci utamanya adalah what's your story. Artinya, sebelum kita memilih grafik, kita harus tahu dulu nih, kita mau menyampaikan apa dari data ini. Nah, ada 4 tujuan utama yang ditunjukkan di sini. Yang pertama, compare atau membandingkan. Nah, kalau tujuan kita dalam membandingkan data, maka jenis grafiknya tergantung konteksnya. Kalau membandingkannya antar kategori, ya kita pakai bar chart, entah itu horizontal atau vertikal. Tapi kalau kita mau membandingkan dari waktu ke waktu, kita bisa pakai line chart atau bar over time. Jadi intinya ketika apa namanya? Oh, kalau misalkan datanya banyak grup, satu lagi, kalau datanya banyak grup, nah kita bisa pakai multiple chart atau lines over time. Intinya semua grafik ini membantu kita melihat mana yang lebih besar, lebih kecil, atau berubahnya bagaimana. Gitu, tergantung data kita seperti apa. Tuh. Kemudian yang kedua, explore relationship, mencari hubungan. Nah, kalau kita ingin melihat hubungan antar variabel, kalau misalkan tadi dua variabel kita pakai yang scatter plot, tapi kalau misalkan ada variabel ketiga, nah kita pakai yang bubble chart.
Misalnya hubungan antara harga dan penjualan. Kalau misalkan scatter plot, kalau misalkan bubble chart, misalnya harga, penjualan, dan juga ukuran pasar gitu. Nah, kita pakai yang bubble chart. Jadi kita cari pola seperti apakah ada korelasi, apakah naik turun bersama gitu. Nah, ini kita pakai yang scatter atau yang bubble chart. Kemudian yang ketiga, show distribution. Jadi menampilkan distribusi data. Kalau kita ingin tahu, ya, kalau kita ingin tahu penyebaran data, ya kita pakainya yang histogram untuk melihat frekuensi. Nah, kalau misalkan density curve itu untuk distribusi yang lebih halus, atau scatter distribution itu untuk melihat pola penyebaran dua variabel. Kenapa kita penting untuk melihat distribusi data? Jadi kita jadi bisa tahu apakah data yang kita punya ini normal atau ada outlier gitu, atau apakah condong ke salah satu sisi. Misal apakah misalkan tiba-tiba ada yang outlier, oh ternyata harganya terlalu tinggi. Kenapa ya penjualannya terlalu tinggi? Kenapa ya penjualannya bisa tinggi banget, tapi yang satu bisa rendah banget, itu kenapa? Nah, dari eh, distribusi, ketika kita mencari distribusi data, kita bisa tahu hal itu dan kita bisa mengatasi hal tersebut. Misalkan ternyata penjualannya terlalu rendah. Oh, ada data yang penjualan terlalu rendah. Ya udah deh, kita harus ngapain ya untuk meningkatkan penjualan itu. Nah, makanya penting banget kita harus tahu distribusi data kita. Kemudian yang terakhir ada display composition atau menunjukkan komposisi. Kalau kita ingin menunjukkan bagian dari keseluruhan, ada dua konteks ya. Jadi kalau misalkan dalam satu waktu, teman-teman bisa pakai pie chart, bisa pakai tree map, bisa pakai stack bar. Kalau misalkan ternyata sepanjang waktu, bisa pakai stack area atau stack volume. Misalnya, eh, kalau dalam satu waktu, kontribusi tiap produk terhadap total penjualan, yaitu satu waktu. Tapi kalau yang sepanjang waktu, yang overtime, teman-teman mau tahu gimana sih komposisinya berubah dari waktu ke waktu gitu. Jadi ada beberapa, misalkan kalau biar gampangnya, kalau yang at single moment atau dalam satu waktu, misalkan data penjualan di tahun 2024 gitu. Tapi kalau misalnya yang overtime, berarti data penjualan dari tahun 2024 sampai 2026 misal kayak gitu. Nah, itu bisa pakai yang overtime itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas dua konsep penting, yaitu distribusi dan relasi. Jadi kedua konsep ini sering digunakan saat kita mulai memahami data lebih dalam, terutama di tahap eksplorasi. Pertama, distribusi. Jadi distribusi ini menjelaskan bagaimana data tersebar dalam satu variabel. Jadi bukan cuma berapa nilainya, tapi gimana pola penyebarannya. Misalnya, apakah datanya terkumpul di tengah, apakah menyebar luas, atau ada nilai ekstrim yang jauh dari yang lain. Nah, untuk memahami distribusi, biasanya kita menggunakan dua visual utama tadi. Ada histogram, kemudian ada yang box plot. Nah, histogram ini menunjukkan frekuensi data dalam bentuk batang. Jadi dari sini kita bisa melihat apakah datanya berbentuk normal, kayak kalau yang di slide ini kan bentuknya normal nih, kayak lonceng gitu. Terus ada juga apakah miring ke kiri atau ke kanan gitu. Apakah ada pola tertentu. Nah, itu bisa kita lihat di histogram. Tapi kalau di box plot ini lebih ringkas dan sangat informatif ya. Lebih oke lah gitu kalau yang box plot. Kenapa? Karena di sini kita bisa tahu nilai minimumnya berapa sih gitu. Kemudian kuartil bawahnya berapa, mediannya berapa, nilai tengahnya, minnya berapa, rata-ratanya, kuartil atasnya berapa, nilai maksimumnya berapa, sampai kita juga bisa melihat outlier atau pencilannya gitu. Teman-teman kan udah belajar ya di matematika teknik terkait Q1, Q2, Q3, kemudian min, median itu teman-teman sudah pelajari di semester 1 kemarin. Tuh, jadi silahkan diingat-ingat lagi.
Nah, kenapa distribusi penting gitu? Karena eh, sebelum kita lanjut ke analisis yang lebih kompleks, kita harus tahu dulu apakah data kita tadi normal, apakah ada outlier, kemudian karakter data kita tuh seperti apa. Kalau kita nggak paham dengan data kita, hasil analisisnya bisa bias. Betul. Kemudian yang kedua ada relasi. Relasi ini menunjukkan hubungan antar dua variabel. Contohnya di sini ada hubungan antara usia dan penghasilan. Nah, dari scatter plot kita bisa melihat apakah ada hubungan yang positif. Misalkan semakin besar eh, nilai X, maka semakin besar juga nilai Y. Atau hubungannya negatif, atau malah nggak ada hubungan sama sekali. Tuh. Nah, kebetulan di contoh kita ini, ternyata kita bisa tahu bahwa semakin bertambahnya usia, penghasilan cenderung akan meningkat, walaupun nggak selalu linear. Jadi ini penting karena hubungan antara variabel itu kadang juga nggak sempurna ya, biasanya ada variasi juga. Kenapa kita perlu untuk analisis relasi gitu? Karena ketika kita melakukan analisis relasi, kita jadi paham faktor yang mempengaruhi suatu variabel itu seperti apa. Kemudian kita bisa menemukan pola hubungannya. Dan nantinya ini akan menjadi dasar kita untuk memprediksi statistiknya seperti apa ke depan. Jadi dari dua hal tersebut ada distribusi sama relasi. Kalau tadi distribusi fokusnya pada satu variabel, bagaimana data tersebar. Kalau relasi itu fokus pada dua variabel, gimana mereka bisa saling terhubung. Biasanya dalam analisis data, kita mulai dari distribusi dulu, baru kita lanjut ke relasi. Nah, kuisnya, ini kuis ya, tiba-tiba kuis. Jadi, nanti silahkan teman-teman tulis di bebas di HVS atau teman-teman lebih nyaman ngetik, gak apa-apa, nanti dikumpulkan. Kalau kita menemukan banyak outlier di box plot, menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Nah, silahkan dijawab ya. Itu kuis pertama. Nanti ada kuis selanjutnya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas dua tujuan visualisasi data, yaitu perbandingan dan juga komposisi. Nah, kedua ini sangat sering ya digunakan untuk analisis data, tapi fungsinya beda gitu. Jadi penting untuk gak tertukar. Kita mulai dari perbandingan dulu. Sesuai namanya, visualisasi ini digunakan untuk membandingkan nilai antar kelompok, kategori, atau waktu. Tujuan utamanya adalah untuk melihat perbedaan. Contohnya di slide ini, misalkan yang pertama nih ada perbandingan antar kelompok. Misalnya kita membandingkan rata-rata nilai kelompok A dan kelompok B. Dari grafik batang kita bisa langsung lihat mana yang lebih tinggi. Ternyata kelompok B rata-rata nilainya lebih tinggi. Kemudian contoh yang kedua, perbandingan dari waktu ke waktu. Contohnya pertumbuhan ekonomi dua negara. Nah, dari grafik garis ini kita bisa lihat siapa yang tumbuhnya lebih cepat. Kalau dari grafik ini kan kita bisa lihat, oh ternyata negara X itu pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan negara Y. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya kita adalah mana yang lebih besar, mana yang lebih tinggi, atau bagaimana perbedaannya, kita gunakan visualisasi perbandingan. Tuh. Kemudian kita masuk ke komposisi. Nah, berbeda dengan perbandingan, kalau komposisi digunakan untuk melihat bagian dari keseluruhan. Artinya, kita tidak hanya melihat nilai, tapi juga kontribusi masing-masing bagian terhadap total. Ada dua jenis utama, ada pertama yang komposisi per kategori, kemudian ada juga komposisi keseluruhan. Kalau komposisi per kategori, teman-teman bisa pakai stack bar, ya. Misalnya penjualan per bulan yang terdiri dari beberapa produk. Nah, di sini kita bisa lihat total penjualan sekaligus kontribusi. Ini kontribusi ya, produk A, produk B, produk C, kontribusi tiap produk di dalamnya. Dalam eh, total penjualan. Kemudian kalau komposisi keseluruhan atau pie chart, nah ini misalkan teman-teman mau melihat pangsa pasarnya.
kita bisa langsung melihat siapa yang paling dominan. Oh, ternyata yang paling dominan tuh merek A ya, gitu di pangsa pasar ini. Kemudian berapa persen kontribusinya ini bisa terlihat. Jadi perbedaan paling penting kalau perbandingan tadi fokusnya ke selisih atau perbedaan nilai, tapi kalau komposisi itu fokus ke proporsi atau bagian dari total. Itu. Jadi kalau misalkan nih, kalau kalian bingung milih grafik, coba tanya dulu. Saya itu ingin membandingkan atau melihat bagian dari keseluruhan. Kalau saya mau membandingkan, berarti saya pakai bar chart atau line chart. Tapi kalau saya mau melihat bagian dari keseluruhan, oh berarti saya harus pakai pie chart atau stack chart gitu. Nah, kuis yang kedua ya, kuis kedua kalau kita ingin melihat kontribusi tiap produk terhadap total penjualan dalam 1 bulan, lebih tepat pakai perbandingan atau komposisi? Silahkan dijawab dan dijelaskan. Oke, selanjutnya kita akan bahas dua bentuk penyajian data yang sering digunakan, yaitu ada tabel dan bullet chart. Nah, keduanya berbeda dengan grafik sebelumnya, tapi tetap sangat penting dalam analisis data. Kita mulai dari tabel. Nah, tabel digunakan untuk menyajikan data secara terstruktur dan detail. Artinya, kalau kita butuh melihat angka secara tepat, tabel adalah pilihan yang terbaik. Tuh, contohnya di sini kan ada data penjualan furnitur dari Januari sampai Mei. Nah, untuk beberapa kategori seperti kursi, meja, dan lemari. Kelebihannya, ini akan menampilkan angka secara lengkap dan juga akurat. Cocok untuk analisis detail gitu. Kemudian memudahkan perbandingan langsung antar nilai. Di sini juga kan tampilannya menggunakan gradasi warna ya. Jadi semakin gelap warnanya, nilainya semakin tinggi. Ini membantu kita membaca tabel lebih cepat tanpa harus melihat angka satu persatu. Jadi tabel bisa dibuat lebih visual dengan bantuan warna. Cuman kekurangannya, ada kekurangannya. Sulit untuk melihat pola atau tren secara cepat gitu. Jadi kita nggak bisa melihat trennya secara cepat. Kemudian kurang cocok untuk storytelling. Makanya tabel biasanya digunakan sebagai pelengkap. Jadi bukan pengganti grafik, hanya pelengkap saja. Itu. Kemudian kita masuk ke bullet chart. Nah, bullet chart ini digunakan untuk membandingkan nilai aktual versus target. Ini biasanya sering digunakan dalam dashboard atau laporan kinerja. Kalau di contoh ini ya, cara bacanya area yang di belakang atau backgroundnya ini menunjukkan tingkat kinerja. Misalnya, apakah tingkat kinerjanya rendah, cukup, baik, atau sangat baik. Nah, garis hitam ini itu menunjukkan target. Titik biru yang ini atau bar biru ini menunjukkan realisasi atau pencapaian aktual. Jadi dari contoh ini kita bisa tahu, oh ternyata realisasinya itu sudah melebihi target, sehingga kinerjanya dia sangat baik. Gitu. Nah, kenapa bullet chart sangat penting? Itu karena dalam satu visual sederhana kita bisa jadi langsung tahu, oh apakah targetnya tercapai, kemudian selisihnya berapa ya gitu. Lalu level kinerjanya udah sampai mana gitu. Nah, kesimpulannya kalau misalkan tabel tadi untuk melihat data detail dan angka pasti, kalau yang bullet chart ini untuk evaluasi kinerja terhadap target. Biasanya keduanya sering sama-sama digunakan dalam dashboard ya. Gitu. Jadi tabel untuk detail, bullet chart untuk ringkasan performa. Nah, kuis ketiga atau kuis yang terakhir ya. Ini kuis terakhir. Kalau kalian jadi seorang manajer, amin ya. Jadi seorang manajer, kalian akan lebih cepat memahami performa tim pakai tabel atau bullet chart. Silakan teman-teman ketik atau teman-teman tulis dan juga beserta alasannya ya, penjelasannya. Oke, nah sekian pelajaran terkait pendahuluan ya. Jadi ini sekian pertemuan hari ini kita cukupkan. Ini pendahuluan dulu sebelum nanti teman-teman bisa masuk ke praktek
teori dan prakteknya selanjutnya. Nanti teori prakteknya juga kita bagi menjadi 2 sesi ya, gitu. Mohon maaf jika ada salah kata. Silakan teman-teman pelajari kembali, teman-teman pahami kembali. Kalau teman-teman sudah pahami, nantinya ke depan ketika praktek akan lebih enak gitu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.